Assalamualaikum, hai. Kembali lagi bersama saya Ocha. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan tentang Bowo, yaitu suami dari Via, si ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah saya ceritakan di postingan sebelumnya ya. Baik, kali ini saya akan memulai dari sewaktu Bowo sudah mendapatkan pekerjaan kembali, karena sebelumnya saya sudah menceritakan tentang Bowo bagaimana dia di PHK ya, bagaimana dia bagaimana supportnya Via sebagai ibu rumah tangga untuk mensupport suaminya si Bowo ini untuk menjadi yang terbaik, untuk berubah menjadi lebih baik dan secara spiritual, secara batinnya dan secara fitrahnya dia sebagai seorang laki-laki. Bagaimana Via betul-betul caranya supaya Bowo menjadi support Bowo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik, kali ini saya akan menceritakan sewaktu Bowo sudah mendapatkan pekerjaan kembali setelah dari PHK-nya. Sebelumnya saya akan flashback sedikit yang sebetulnya saya sudah pernah ceritakan, yaitu tentang pekerjaan yang barunya ini. Baik, Bowo mendapatkan pekerjaan barunya ini sebelumnya dari firasat dari Via. Awalnya Bowo ini ditelepon dari perusahaan ini. Waktu itu Bowo bilang ke Via, Via, aku mendapatkan panggilan atau interview di perusahaan ini di daerah Tangerang. Menurutmu bagaimana, Via? Gitu. Via langsung bilang, oh iya, gak apa-apa. Dimanapun kamu kerja, tidak apa-apa. Ini adalah sebuah kesempatan. Kamu ambil aja. Tidak ada loh kesempatan kedua untuk perusahaan ini. Oh, baiklah, saya akan ambil pekerjaan ini, kata Bowo. Nah, singkat waktu, akhirnya Bowo datanglah ke perusahaan itu untuk interview yang pertama kali. Nah, setelah pulang dari interview itu, Via bertanya kembali, bagaimana interview tersebut? Bowo bilang, oh iya, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan mereka, dengan sesuai dengan apa yang saya bisa, apa yang saya miliki. Jadi apa adanya saya katakan pada mereka. Dan singkat waktu kembali Bowo dipanggil kembali, tapi ini yang memanggil adalah seorang pihak ketiga dari perusahaan itu untuk melakukan tes pada Bowo, apakah dia pantas atau bisa masuk ke perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan semacam perusahaan makanan ya. Maaf, saya tidak kasih tahu perusahaan apa itu, tapi bergerak di bidang food, makanan. Nah, setelah Bowo melakukan tes, Bowo memang ada sedikit keluhan kepada Via. Kenapa, Bowo? Kata Via. Ada apa? Bagus kan tes itunya yang dari pihak ketiga dari perusahaan tersebut. Terus Bowo bilang,
iya sih, aku bisa lakukan, tapi kayaknya agak sulit aku jawab beberapa tes karena memang waktunya, karena aku juga tidak punya laptop, sedangkan yang mereka semua tadi semua pakai laptop, sedangkan aku hanya memakai handphoneku saja untuk online. Terus Via dengan berpikir bagaimana supaya Bowo tidak putus asa. Via mengatakan, Bowo, jangan berkata seperti itu tidak baik. Yang penting kan kamu bisa menjawab tes itu dengan baik, kamu bisa melakukannya dengan baik. Mereka kan juga mengerti lah kalau kamu sudah jujur, kalau kamu tidak punya laptop, kamu hanya punya handphone yang bisa online untuk tes ini, tidak apa-apa gitu. Dan Via melakukan support yang terbaik untuk Bowo, dan Bowo sepertinya ya terimalah apa adanya, nantilah gitu hasilnya, ya sudah, tidak apa-apa ya. Ya udah, singkat waktu, sudah berapa minggu kok tidak dihubungi dari perusahaan ini dari semenjak tes itu berakhir. Dan Via selalu sesekali bertanya pada Bowo, apakah ada panggilan dari perusahaan makanan ini? Bowo langsung bilang, belum ada, saking dia lemasnya. Tapi Via dengan semangatnya selalu mensupport Bowo untuk, ayolah Bowo, semangat, kamu harus positive thinking. Kalau misalkan perusahaan ini membutuhkan kamu yakin kan dengan perusahaan ini? Iya, kata Bowo. Iya, saya yakin, saya percaya saya bisa masuk perusahaan ini karena saya sepertinya sudah merasa cocok dengan perusahaan ini. Sewaktu interview saja saya bisa menjawab dengan baik dengan segala macam itu. Ya sudah, kata Via. Ya sudah, kalau begitu kamu sudah melakukan yang terbaik, ya yakinlah kalau kamu akan dipanggil kembali oleh pihak perusahaan tersebut. Ya, lama kemudian, berapa minggu kemudian, tahun baru kita lewati, karena maaf ya, saya tidak kasih tahu sebelumnya bahwa waktu dia dites dengan orang pihak ketiga dari perusahaan itu pada bulan Desember. Jadi pertengahan Desember. Jadi lama menunggu. Setelah itu lama menunggu Bowo. Tahun baru tiba dan Bowo merasa, kok saya nggak dipanggil ya dari perusahaan ini, padahal sudah lewat hampir 1 bulan ya setelah tes tersebut ya. Apakah saya tidak diterima ya atau bagaimana ya, karena dari pihak ketiga mengatakan bahwa Pak Bowo tunggu ya, nanti saya akan hubungi Pak Bowo kembali. Dari pihak ketiga saya akan bicarakan dulu kepada perusahaan makanan ini apakah Pak Bowo pantas atau bisa lolos dari tes yang dari pihak kami keluarkan ini. Itu Pak Bowo. Jadi Pak Bowo hanya tunggu saja, oke? Gitu ya. Seperti biasa Pak Bowo si Bowo cuma bisa, oh iya, baiklah. Tapi itu tadi Bowo selalu diam, seperti tidak ada semangat untuk dan Via sendiri selalu Via setiap lihat Bowo tuh kayak, aduh, aku harus bagaimana lagi ya untuk bisa menyemangatkan Bowo ya. Via selalu berpikir, aduh bagaimana ya. Tapi ya Via hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Bowo. Tapi nggak tahu kenapa setelah tahun baru itu Via bilang kepada Bowo, tenanglah. Kamu nggak usah merasa pesimis untuk perusahaan ini. Kan kamu yakin kalau kamu bisa masuk kan? Ya sudah,
kamu yakinkan dong dalam hatimu kalau kamu bisa masuk. Nah, terus Bowo mengatakan, bagaimana saya mau yakin, udah hampir sebulan saya tidak dihubungi dari perusahaan ini. Bowo, kata Via, Bowo, sudahlah, tidak usah khawatir. Ingat, kita kan sudah ikhtiar, kamu juga sudah ikhtiar ya, dengan baik. Ya sudah, saya yakin kok antara minggu depan atau minggu depannya lagi kamu pasti akan dipanggil kok. Ah, kamu itu, kata Bowo. Ah, sudahlah, gitu. Aku pusing, gitu, kata Bowo. Ya memang, kalau memang tidak ada kejelasan selanjutnya, jadi ya begitulah. Singkat waktu, tiba-tiba pas minggu depannya Bowo ditelepon oleh dari pihak HRD dari perusahaan makanan tersebut. Lalu namanya Mr. A. Mr. A saya kasih tahu namanya ya. Maaf, saya tidak bisa kasih tahu nama aslinya ya. Namanya Mr. A aja ya. Baik. Mr. A atau A aja ya, Mr. A. Mr. A menelpon dari pihak HRD. Ini dengan Pak Bowo. Iya, betul, saya Pak Bowo. Pak Bowo, saya Mr. A dari pihak HRD dari perusahaan makanan ingin memberitahukan kepada Pak Bowo kalau Pak Bowo diterima di perusahaan kami dengan sebuah uji interview maksudnya uji tes kemarin dan interview kemarin itu Pak Bowo diterima di perusahaan kami, tapi dengan catatan Pak Bowo ini baru tahap masih pengamatan dari perusahaan kami. Jadi belum kontrak ataupun belum karyawan tetap ya, tapi masih pengamatan dari perusahaan kami gitu. Jadi Pak Bowo ini masih kami sementara sebagai pengamatan karyawan di perusahaan kami gitu. Tapi Pak Bowo diterima, Pak Bowo boleh bekerja ya, kira-kira nanti akan diberikan info selanjutnya. Bagaimana Pak Bowo mendengar berita buat kami ini? Pak Bowo masih mau menerima, masih mau bekerja dengan kami, Pak Bowo langsung diam. Iya. Pak Bowo dengan diam, terus tiba-tiba dia mengatakan iya, saya mau bekerja di perusahaan Bapak. Oke. Saya akan memberitahukan ini kepada atasan saya ya. Oke Pak Bowo, kata Mr. E. Oke Pak Bowo, nanti saya infokan kembali ya. Selamat ya Pak Bowo, selamat bergabung untuk perusahaan kami. Dan selanjutnya saya minta sama Pak Bowo untuk hasil kasih tes pada saya, tes kepada saya, yaitu tes kesehatan Pak Bowo. Sebelum Pak Bowo next untuk misalnya nanti untuk next info selanjutnya, misalnya di interview kembali untuk pemilik interview atau apapun nanti setelah tes ya. Tapi sekarang ini saya minta Pak Bowo kasih tes kesehatan Pak Bowo ke saya ya. Terima kasih Pak Bowo, selamat sore. Sudah waktu itu sore ya di telepon. Sudah Pak Bowo senang sekali waktu itu. Bowo senang sekali, baru dia kasih tahu ke istrinya Via, kasih tahu ke anaknya yang cantik Tasya. Ya, mereka berdua gembira sekali, kasih tahu ke seluruh keluarganya bahwa dia sudah diterima, tapi walaupun dengan catatan masih dengan pengamatan dari pihak perusahaan, tapi tidak apa-apa, yang penting dia sudah dinyatakan bisa bekerja di perusahaan tersebut, di perusahaan makanan tersebut. Nah, ya singkat waktu dia sudah melakukan tes dan dia sudah kirim itu tes kepada Mr. A,
Dan tiba-tiba tidak lama kemudian Bowo ditelepon kembali dari pihak perusahaan yaitu Mr. A. Selamat pagi Pak Bowo, waktu itu pagi ya. Oh iya, selamat pagi Mr. A, ada apa ya? Pak Bowo, saya sudah beritahukan kalau Pak Bowo sudah kasih tes kesehatan ke saya akan beritahukan kapan lagi Pak Bowo akan diinterview kembali atau ada info apa pada dari perusahaan kami kepada Pak Bowo. Baik, karena Pak Bowo sudah kasih tes kesehatan pada saya, jadi saya beritahukan bahwa minggu depan hari Senin itu akan ada interview kepada Pak Bowo. Pak Bowo siap? Oh iya, saya siap kata Pak Bowo. Iya, interview ke siapa ya, kata Pak Bowo gitu. Ada interview dari pihak perusahaan, nanti Pak Bowo akan ketemu di sana ya. Oh iya ya. Oke, saya ya setelah berbincang-bincang dengan Mr. A, ya singkat waktu baru beberapa hari kemudian, seminggu kemudian lah ya, baru si Bowo interview kembali, datang kembali ke perusahaan tersebut. Nah, pas interview ini adalah interview dengan pemilik dari perusahaan tersebut, the owner dari perusahaan tersebut, yang memanage, bukan manajer, tapi yang memanage, yang mengatur, yang owner yang perusahaan tersebut ya. Setelah dia melakukan interview, dia merasa Bowo ini merasa percaya diri bahwa dia bisa dia menjawab semua interview ya dari the owner dari perusahaan makanan itu. Ya, singkat waktu selesai dia di interview, dia pulang, lalu dia cerita kepada istrinya, tadi aku di interview bla 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 bla, pokoknya banyak sekali cerita. Terus kata Via bertanya pada Bowo, bagaimana interviewnya? Apakah kau bisa jawab? Ya begitulah ya, tadi aku bilang bla 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 gitu. Pokoknya banyak dia cerita banyak sekali. Tapi ya agak sedikit jutek dia begitu. Ya dapat juga ya, ngapain ketawa ketiwi. Biasa bilang, ngapain ketawa ketiwi, orang juga serius lah gitu. Kalau di interview serius, jangan ya biasa aja gitu ya, tidak apa-apa deh, yang penting saya sudah lewati, kata Bowo ya. Beberapa hari setelah interview terakhir itu, dari pihak HRD yaitu Mr. A menelpon kembali kepada Bowo. Selamat sore Pak Bowo, waktu itu sore. Ya Mr. A, ada apa ya? Begini Pak Bowo, setelah interview kemarin dengan the owner, baru Pak Bowo saya beritahukan Pak Bowo minggu depan sudah bisa bekerja. Oh hari Senin ya bekerja. Pak Bowo nanti saya kasih tahu seragam apa yang Pak Bowo pakai Senin sampai Jumat dan juga Sabtu. Pak Bowo karena ini masih pengamatan dari perusahaan ya, jadi Pak Bowo memakai seragam seperti apa, nanti saya kasih tahu ya. Iya Mr. A, kata Bowo. Ya Mr. A, saya akan siapkan untuk seragam saya untuk nanti hari Senin. Oh iya. Singkat waktu setelah dia melakukan pekerjaan dia, rutinitas dari sejak minggu depan, kemudian dia melakukan rutinitas Senin sampai Sabtu seterusnya, dan dia tiba-tiba ya dia merasa kok seperti ini ya pekerjaan saya gitu ya. Menurut Bowo seperti itu mungkin dia pekerjaan saya. Ya namanya juga karyawan baru ya, dan dia baru dari nol lagi, jadi ya dia beradaptasi dengan perusahaan baru, karyawan dan juga dia karyawan baru, jadi dia beradaptasi dengan perusahaan baru ini gitu, dari ya beradaptasi semua dari semua karyawan yang baru juga ya, yang dia temui juga gitu, dengan lingkungan yang menurut dia
harus dia pelajari ya, harus dia pelajari itu Bowo itu. Karena Bowo ini sudah terbiasa dengan perusahaan makanan food ini, jadi dia ya sudah terbiasa dengan itu, ya sudah, nanti dia bisa melakukannya dengan baik, dengan telaten lah, dengan baik. Baru setelah lama dia sudah bekerja, sudah hampir 1 bulan, kemudian 1 bulan kemudian Bowo mendapatkan gaji sesuai dengan waktu interview waktu pertama kali itu, bahwa Bowo itu digaji sesuai dengan jabatan dia di perusahaan itu, dan Bowo menerima, oh ya saya terima kok gaji seperti itu ya. Yang penting Bowo sebetulnya Bowo itu mau bekerja dan ingin bekerja di perusahaan tersebut ya. Jadi selama Bowo bekerja, dia bekerja sesuai dengan keahlian dia, pemikiran dia tentang perusahaan, karena dia sebelumnya dari perusahaan makanan, sekarang masuk lagi ke perusahaan makanan, jadi tidak jauh beda lah pemikirannya ya. Jadi dia karena sesuai dengan jabatan dia pula, dia menuangkan semua ide, inovasi, dan juga dia harus menjadi seorang motivator di perusahaan ini gitu, supaya karena dia masih diamati dari perusahaan ini, jadi dia tidak boleh macam-macam, tidak boleh untuk sembarangan untuk misalnya untuk izin atau cuti atau apapun itu, kecuali sakit ya, itu masih ada toleransi ya karena dia sakit ya. Tapi kalau izin atau enggak cuti, itu masih belum bisa Bowo dapatkan karena masih dalam pengamatan perusahaan itu sendiri. Nah, setelah lama dia bekerja, lama dalam arti di sini adalah baru beberapa bulan ya, alhamdulillah Bowo mendapatkan rezeki yang sudah bisa mencukupi keluarga kecilnya kembali. Alhamdulillah dia bisa mengcover kembali keuangan keluarga kecilnya kembali. Dan Via di sini mensyukuri semuanya, bahwa sebuah keyakinan Via dalam hati Via, sebuah keyakinan bahwa kalau kita yakin kita pasti bisa, itu adalah satu positive thinking ya. Artinya positive thinking, kalau misalkan jika di dalam otak kita bahwa kita berpositif, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya, di dalam hati kita juga yakin seyakin-yakinnya bahwa bisa, dapat kita lakukan, kita masuk dalam perusahaan itu dapat. Nah, itulah keyakinan Via kepada Bowo ya. Tapi seiring dengan waktu, Via sendiri melihat Bowo itu ya itu tadi, dalam hati Via sebetulnya walaupun Bowo sudah bekerja dengan baik, sudah ini dengan itu ya, dan Via bersyukuri dengan semuanya sudah membaik kembali, bisa mengcover kembali keuangan kecilnya, Bowo bisa itu. Tapi ada memang sela-sela hati Via yang masih masih sedikit terguncang ya, masih sedikit belum ada rasa nyaman di dalam hati Via ya. Karena bukan dari pihak Via sendiri sebetulnya, tapi dari pihak keluarga Bowo itu sendiri ya, keluarga Bowo itu sendiri. Walaupun Bowo sudah
bekerja, tapi ada rasa yang sebetulnya Via tidak bisa ungkapkan kepada Bowo, bahwa sebetulnya Via masih ada rasa, belum merasa nyaman senyaman-nyamannya seperti dulu waktu sebelumnya, waktu Bowo bekerja dulu sebelum di PHK itu. Masih terasa ada terguncah dikit di dalam hati Via, dan tidak tahu Via mau sampai kapan seperti ini begitu. Karena kalau berhadapan dengan keluarga si Bowo, Via tuh merasa tidak nyaman lagi dengan kejadian-kejadian yang sudah lama, setahun yang lalu. Itu menurut Via, walaupun Bowo sudah bekerja, tapi Via merasa tidak nyaman. Sampai detik ini, sampai sekarang ini, Via tidak merasa nyaman. Kenapa? Nggak tahu. Merasa seperti ada kayak CCTV, kayak merasa dilihat, seperti diikuti atau bagaimana seperti itu, kayak tidak merasa nyaman gitu. Karena Via sudah pernah mengatakan kepada Bowo, ini adalah rumah tangga kita, ini keluarga kecil kita, aku tidak mau ada ikut campur rumah tangga kita, keluarga kecil kita, apalagi masalah keuangan. Itu keuangan adalah privasi keluarga kita, Bowo, begitu. Tapi yang Bowo bagaimana? Bowo itu yang nggak tahu ya, karena kepercayaan Via kepada Bowo itu sekarang seperti sudah tidak ada, ya sudah tidak ada, mungkin sudah menurun mungkin. Kenapa? Karena setiap Via cerita kepada Bowo, pasti kalau ujung-ujungnya pasti Bowo cerita kepada kakak-kakaknya Bowo, ya, kepada kakak-kakaknya Bowo. Jadi Via tuh tidak ada rasa percaya lagi pada Bowo, tidak ada. Aku mau cerita A, nanti si Bowo cerita pada aku cerita A nih, kata Via. Via cerita A nih, terus tiba-tiba kepada Bowo, tiba-tiba pas Bowo udah cerita A tuh tentang Bowo udah cerita A tuh sama Via, nanti cerita A itu dikasih tahu kepada kakaknya, itu itu gini gitu. Tidak ada namanya rahasia keluarga, itu rahasia rumah tangga, seharusnya tidak boleh dikasih tahu. Tapi bagaimana? Itu makanya kepercayaan Via sudah tidak ada atau sudah menurun untuk Bowo. Ya, kepercayaan apapun, seperti cerita, seperti keuangan, seperti itulah. Jadi menurut Via ya, bahwa keluarga kecilnya ini seperti drama yang harus didramaikan, drama, senyum yang palsu, bahagia yang palsu, kehidupan yang palsu mungkin, karena tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi. Bagaimana Via mau ceritakan sesuatu masalah di rumah tangganya, apapun cerita tentang Tasya pun, si cantik Tasya pun kayaknya nggak bisa cerita lagi sama Bowo. Kenapa? Karena Bowo pasti akan cerita tuh sama kakaknya itu. Jadi percuma. Jadi ya susah sih ya. Via itu merasa aduh mau bagaimana, mau cerita juga susah, nggak cerita juga susah, ya bagaimana. Soalnya komunikasi antara suami dan istri memang harus baik ya, komitmen yang harus dijaga ya, statement juga kata-katanya harus dijaga. Tapi bagaimana? Bowo tidak bisa lagi dipercaya sama Via. Bagaimana? Setiap Via mau bilang ini, nanti Bowo kasih tahu lagi tuh sama kakaknya. Setiap Via ngomong ini, Bowo kasih tahu lagi sama kakaknya. Bagaimana ini bagaimana rumah tangga ini bukan mau dirahasiakan, tapi bagaimana rumah tangga ini kita jaga ya, segala sesuatu itu tidak boleh campur tangan orang lain, siapapun itu, walaupun kita anggap itu saudara, tapi ada segala sesuatu yang ada namanya rahasia rumah tangga ya. Tapi itulah, sampai detik ini, sampai saat ini Via masih merasa tidak ada kepercayaan sama Bowo ya, seperti jadi sampai saat ini pun Via hanya melakukan sebagai ibu rumah tangga,
sebagai istri, sebagai ibu, kecuali sebagai ibu ya, ibu dari Tasya itu sendiri itu beda ya. Kecuali sebagai istri ya, sebagai istrinya Bowo itu seperti sudah tidak ada lagi, seperti sudah kayak drama saja ini semua. Kenapa? Karena di hati kecil Via itu masih ada duri di dalamnya, bukan duri apa sih, masih ada sedikit yang menusuk, belum plong gitu loh, belum plong karena kejadian-kejadian tahun lalu yang membuat dia merasa sakit hatinya dan belum bisa terobati, walaupun walaupun dia ada rasa syukur di dalam hati kecil Via kalau Bowo sudah bekerja kembali. Tapi di balik itu semua Via masih merasa belum plong hatinya, belum gitu hatinya. Dia masih ada rasa greget, dia masih ada rasa belum, ya biasa kan, bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan ya. Itulah Via ya, karena segala sesuatu sudah retak, segala sesuatu sudah pecah. Kalaupun sudah diperbaiki lagi, retakan sama pecahan yang bekas pecahan itu masih terasa, masih terlihat. Jadi ya dianggap tidak seperti dulu awal-awal berumah tangga sama Bowo. Setelah ini itu semua seperti drama, nggak tahu, mungkin seperti seperti bom yang nggak tahu kapan meledak. Ya tapi nggak tahu ini maksudnya seperti itulah, tidak bisa. Tapi Via berusaha untuk memperbaikinya di dalam rumah tangganya, memperbaiki lebih baik hubungan Via bersama Bowo, Via bersama Tasya, memperbaiki yang sebelumnya seperti apa dan memperbaiki lagi menjadi lebih baik seperti itu. Tapi ya begitulah. Kadangkala juga Via menceritakan sama orang yang bisa dia percaya. Pernah Via itu menceritakan bahwa Bowo seperti ini, ada, dan orang tersebut yang pernah dia cerita, dia cuma bilang, oh berarti Bowo itu belum siap sebetulnya berumah tangga ya. Pertama belum siap berumah tangga, terus belum siap mandiri di dalam rumah tangga, bukan mandiri secara pribadi ya dirinya ya, tapi mandiri secara dalam rumah tangga gitu. Iya, karena Via sendiri memang pernah bilang kepada Bowo, kau tuh sudah besar, kau punya istri, kau punya anak, kau sudah dewasa, dan kau juga sudah punya tanggung jawab. Dah, tolong, ini adalah rumah tangga kita, keluarga kecil kita. Tolong segala sesuatu jangan diumbar, jangan diceritakan kepada orang, walaupun itu saudaramu sendiri, karena itu akan berdampak buruk kepada keluarga kita. Kita ingin menata diri kita sendiri, kita ingin menata kedewasaan kita di dalam keluarga kita sendiri. Tapi kalau dirimu tidak mempercayai istrimu sendiri, Via, ya mau bagaimana lagi? Mau bagaimana rumah tangga ini mau lanjut gitu loh ya. Jadi ya menurut orang yang pernah bicara sama Via, ya orang itu bilang dia belum mandiri dalam rumah tangga, sepertinya belum siap sebetulnya berumah tangga waktu itu ya, belum siap sebagai suami, belum siap sebagai ayah, belum siap gitu. Tapi itu tadi ya, ini karena ini sudah berjalan udah kurang dari 10 tahun ya, perkawinan ini, rumah tangga ini jalani Via sama Bowo. Jadi mau bagaimana gitu,
Via hanya bisa sabar. Dan dia sebetulnya tidak mau, dan sebetulnya Via sebetulnya tidak mau dan ikut campur siapapun, karena di dalam rumah tangga ya itu tadi menurut Via, di dalam rumah tangga itu adanya pembelajaran di dalam ya, pembelajaran kadang-kadang kan manusia adalah tempat salah ya, jadi kita jadi perlu belajar terus sampai kita nanti tua, belajar terus. Jadi walaupun salah ya itu tadilah ada sesekali sikap Bowo ke Via yang sebetulnya Via tidak bisa terima gitu. Misalkan Via melakukan satu kesalahan di mata Bowo, terus tiba-tiba diungkit-ungkit lagi sama Bowo masalah yang dulu, masalah yang dulu diungkit-ungkit lagi dulu. Itu menurut Via merasa masalahnya cuma ini, kenapa kamu ungkit-ungkit yang dulu gitu. Itu Via merasa kok ini orang ini kok suamiku ini seperti ini ya. Gitu tadi kan. Kalau dibilang kedewasaan ya, Via cuma bisa bilang, kenapa sih Bowo, kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak peka juga bahwa istrimu sebetulnya tidak nyaman, tidak merasa dipercaya lagi. Ya sudah, mau diapa gitu. Tapi ya hidup harus lanjut kan. Via juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah give up gitu ya. Tapi sudahlah, Via berusaha jadi buka tembok aja, bodo amat keluarga Bowo mau ngomong apa, yang penting saya mau perbaiki diri sendiri, perbaiki diri saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri di dalam keluarga. Dan menurut Via itu ya sudah tidak peduli lagi. Karena kalau dipikirkan itu akan pusing sendiri kan. Ini aja belum selesai, mau masalah itu lagi. Tapi sebetulnya Via itu adalah sosok wanita yang sangat care sama keluarganya Bowo. Care dalam arti di sini ya sedikit-sedikit Via tuh selalu tanya ke Bowo, bagaimana kabar kakakmu, bagaimana kondisi kakakmu, bagaimana ini pada kakakmu. Bowo hanya bisa bilang, nggak tahu, saya belum ngomong, begini, begitu. Jadi banyak big question dari Bowo ke Via. Jadi Via merasa, kok begitu sih, kamu kan seharusnya kamu dekat dong sama kakak-kakakmu, apa sih namanya, bagaimana kabar, mungkin seminggu sekali bicara, atau ya paling lama sebulan sekali bicara, begitu kan sama kakak-kakakmu. Ini enggak. Setiap sesekali Via tanya, bagaimana kabar kakakmu, bagaimana kondisi kakakmu, bagaimana gini kakakmu. Ya begitu. Jadi Bowo tuh hanya mengatakan to the point, dia tidak cerita tapi to the point gitu loh. Jadi Via merasa ya sudahlah, Bowo juga begitu kok kalau ditanya. Jadi jangan salahkan Via kalau Via sebetulnya ingin tahu kondisi situasi keluarga Bowo itu sendiri. Ya. Tapi karena Bowo ngomongnya seperti itu, ya sudah, sepertinya dia cuek, ya sudah. Jadi Via juga ya sudah begitu gitu. Dan juga kalau misalnya Via kontak kepada keluarganya Bowo, ya berarti dikira ikut campur, dikira apa. Soalnya kan Via sendiri kan dia hanya seorang ipar ya, dia seorang ipar, istri dari Bowo itu sendiri. Jadi dikira ikut campur gitu, bukan keluarga inti dari keluarga tersebut. Jadi untuk apa gitu? Lebih baik Via hanya bisa berdoa yang terbaik untuk mereka semua, kakak-kakaknya, keluarga besar Bowo, semoga baik-baik saja. Itu Via hanya bisa lakukan. Kenapa? Itu tadi hati Via masih belum bisa terima maaf atau apapun dari keluarga Bowo ya. Itu saja cerita dari saya mengenai Bowo dan sedikit cerita tentang keluarga Bowo.
Saya mohon maaf jika ada di dalam cerita ini kemiripan atau ketidaksengajaan. Maaf jika ada kemiripan atau tentang cerita saya ini. Cerita saya ini adalah cerita the real story, ya dari orangnya sendiri itu saya samarkan, dari tempat itu sendiri saya samarkan, dari semuanya saya samarkan, ya ini adalah the real story. Oke. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga mungkin ya kalian bosan dengan cerita ini. Saya akan menceritakan. Saya sebetulnya kangen dengan cerita mistis. Ya, nanti kesempatan lain saya akan menceritakan cerita mistis. It's so very creepy. Okay, see you in next story. Be a good, be a health. Jadilah yang terbaik untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain dan untuk keluargamu yang kau cintai. Menjadi yang terbaik. Semoga. Wassalam.